Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Umi Kulsum Banjaran. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ria Aryani. Di sini saya mengajar mata pelajaran PPKN. Kemudian saya ingin menyampaikan materi MPLS yang berkaitan dengan keluarga sadar hukum. Hukum merupakan perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapatkan ancaman berupa sanksi hukum. Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu, semua warga negaranya harus mentaati semua peraturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi warga negara yang melanggar peraturan hukum tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan apa yang mereka langgar. Untuk itu, perlunya meningkatkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku agar pelanggaran hukum dapat diminimalisir dan penegakan hukum yang baik dan adil di Indonesia. Sebelum adanya proses penegakan hukum yang baik, pada umumnya orang dapat berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warganya mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan hukum juga tidak tinggi. Untuk meningkatkan ketaatan hukum, maka warga negara harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum harus dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dari yang muda sampai tua, dari pelajar sampai pejabat negara. Saya kasih contoh, di SMP kita memiliki tata tertib sekolah tersendiri. Maka dari itu, saya menghimbau kepada calon peserta didik SMP Umi Kulsum harus selalu mentaati dan sadar hukum yang berlaku di sekolah kita. Masalah kesadaran hukum di Indonesia mendapatkan tempat yang sangat penting. Kesadaran hukum merupakan gabungan kata kesadaran dan hukum. Secara harfiah, kata kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insyaf, merasa tahu dan dimengerti. Jadi, kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Peraturan tata tertib merupakan sesuatu untuk mengatur perilaku yang diharapkan menjadi pada siswa yang diharapkan terjadi pada siswa. Peraturan menunjukkan pada patokan atau standar yang bersifat umum yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh siswa. Tata tertib menunjukkan pada patokan atau standar untuk beraktivitas khusus. Penyusunan tata tertib sebaiknya melibatkan semua pihak sekolah seperti kepala sekolah, guru, pengurus sekolah, dan orang tua atau wali murid. Keterlibatan siswa dalam penyusunan peraturan tata tertib sangat penting karena mereka merasa membuat dan memiliki peraturan tata tertib sehingga akan melaksanakan peraturan tata tertib tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pihak sekolah menghimbau kepada calon peserta didik SMP Umi Kulsum Banjaran agar selalu mentaati tata tertib yang berlaku. Besar harapan kami agar orang tua atau wali murid turut serta aktif dalam memantau perilaku atau sikap peserta didik di luar lingkungan sekolah. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari saya. Tetap patuhi protokol kesehatan pemerintah, jaga jarak, dan selalu memakai masker. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Umi Kulsum. Perkenalkan, nama Ibu Desi Agustiani. Ibu mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau disingkat IPS, meneruskan tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Ria Aryani, yaitu tentang kesadaran hukum. Kali ini Ibu akan membahas tentang bahaya narkoba. Sebagai generasi muda, kalian ini rentan akan bahaya narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Dan juga di sini narkoba itu bisa menimbulkan ketergantungan atau adiksi fisik dan psikologis.
Nah, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat adiktif penghancur saraf ya. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Makanya ibu istilahnya mewanti-wanti, memperingatkan kalian sebagai generasi muda agar jangan coba-coba untuk mengenal atau mencoba atau hanya sekedar ingin tahu atau mencicipi tentang narkoba ya. Karena kalau dirata-ratakan usia narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Nah, di sini narkoba itu kan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang ya. Ada juga istilahnya nafza. Nafza itu singkatan dari narkotika, alkohol dan zat adiktif lainnya atau obat-obatan terlarang. Kenapa sih harus ada narkotika di situ ya? Narkotika itu sebenarnya bahan untuk istilahnya obat bius, obat penenang untuk pasien yang mau dioperasi gitu kan, bukan untuk dikonsumsi oleh kita yang dalam keadaan sehat hanya untuk sekedar coba-coba atau ya. Nah, di sini sebenarnya berbagai macam narkotika di dunia ya. Kalau dipaparkan satu-satu jenisnya sangat banyak nih ya. Nah, di sini narkotika ini juga zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Sebaiknya kalian sebagai generasi muda menghindari mencoba untuk istilahnya mencoba narkoba ya, karena ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Lalu di sini juga nah, ada juga berbagai jenis narkoba. Hati-hati kalian dengan berbagai jenis narkoba ini, ada ganja, morfin, kokain, dan lain-lain. Nah, tadi Ibu sebutkan narkoba itu berbahaya. Apa bahayanya, Bu? Bahayanya jika kita ketergantungan, kita akan terus ingin dan nanti akan terjadi keadaan sakau. Nah, di sini lalu Bu, kenapa sih ada orang yang memakai narkoba? Penyalahgunaan narkoba banyak faktor. Satu, terbiasa hidup senang atau mewah ya. Orang yang biasa hidup mewah kerap berupaya menghindari masalah yang lebih rumit. Lalu lingkungan sosial ini pergaulan juga ya. Nah, di sini juga karena ingin tahu misalnya ya tadi. Nomor 3-nya ada kesempatan. Karena orang tua sibuk mungkin ya, dan kurang kasih sayang dan sebagainya. Dan juga yang keempat, sarana dan prasarana. Yang kelima itu kepribadian. Ternyata rasa rendah diri itu bisa menyebabkan seseorang menggunakan narkotika. Lalu yang keenamnya ada sifat emosional dan mental yang kurang baik gitu ya. Nah, di sini makanya sekali lagi tadi kan penyebab. Sekarang Bu, bagaimana saya ingin menghindari narkoba? Jangan bergaul dengan orang yang menggunakan narkoba. Itu saja dari Ibu ya. Mungkin kekurangannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.